Welcome to the Fivers. Nah, hari ini nih kita semua kayaknya mau ngebahas topik yang lumayan panas nih. Panas banget. Lagi panas banget di semua kalangan. Betul banget. Kayak dari anak remaja, Orang dewasa sampai lansia pun juga ikut-ikutan. Nah, kira-kira kita mau bahas apa sih, guys? Kita mau bahas Tentang judol dan pinjol. Nah, Tapi sebelum itu kayak kita perkenalan dulu gak sih? boleh. Perkenalkan, nama aku Awa. Perkenalkan, nama aku Sipa. Perkenalkan, nama aku Nadira. Perkenalkan, nama aku Keisha. Dan ada satu lagi teman kita yang berhalangan hadir di podcast kali ini. Halo semua, perkenalkan nama aku Zara Fiska Melia, bisa dipanggil Zara. Lanjut. Mungkin kita bahas dari judul dulu kali ya. Judul itu apaan sih, guys? Kira-kira? Judul itu judi online. Nah, kita nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak judul ini makin maraknya teknologi zaman sekarang, tapi ada sisi negatifnya juga nih, guys, yaitu judol. Apa sih judol itu? Judol itu judi online, jadi tuh kalau di kalangan pelajar, kalangan SMA kita itu biasanya mereka tuh pakai judol atau main judol buat cari sensasi menangnya. Jadi mikir cara biar kaya dengan instan. Waduh. Iya, jujur miris banget sih, apalagi di kalangan remaja benar-benar. sekarang udah marak banget. Karena yang awalnya kayak coba-coba akhirnya ketagihan. Dari hal sesimpel kayak taruhan bola, slot-slot gitu, iya, itu udah bisa iya. dibilang judol nggak sih? Nah, kalau kayak gitu kenapa sih penyebabnya? Kenapa orang-orang pada ikut-ikutan tuh main judol? Jadi guys, yang terjadi di otak kita saat kita kecanduan judol itu berhubungan sama neurotransmitter yang bernama dopamin yang berefek kepada brain reward system kita, guys. Nah, ketika kita kecanduan akan suatu hal, kebutuhan dopamin di dalam otak kita, khususnya pada bagian brain reward system, akan meningkat pesat. Hal-hal seperti makan, minum, dan hal-hal lainnya yang positif yang seharusnya sudah cukup untuk pengeluaran dopamin tidak akan lagi memenuhi kebutuhan dopamin di dalam brain reward system kita. Maksud dari tidak memenuhi kebutuhan dopamin yaitu kita akan selalu merasa tidak puas atau kurang sebelum kita melakukan kecanduan kita, yang berakhir kita tidak bisa menahan diri dan relapse atau mengulangi kecanduan kita. Kalau judol biasanya itu karena ikut-ikutan teman. Faktor lingkungan gak sih? Iya, bener banget. Kayak nggak mau takut ketinggalan gitu. Tahu ketinggalan. Bisa jadi juga mungkin faktor ekonomi ya, karena kan Iya itu kan sih. sensasi nyari uang cepet kayak cepet gitu loh. Senang banget ya. Jadinya ketagihan dan nggak bisa berhenti malah. Terus banyak juga loh faktor-faktor dari selain penyebab tadi, faktor-faktornya tuh mungkin salah satunya juga kurang karena mudahnya diakses ya, karena platform online sekarang tuh mudah banget diakses, apalagi kayak kurang. pengawasan orang tua. Apalagi banyak banget Yap, platform setuju banget. yang disebarluaskan dengan bebas gitu loh. Iya, untuk itu jadi lebih mudah diaksesnya gitu. Terus judul itu kayak berdampak juga kan bagi kita. Iya, bener banget. Dampaknya negatif Iya, semua negatif lagi. banget. Banyak banget sih Banyak negatifnya. Kayak misalnya dari finansial, kamu kalau misalnya ikut judol nih, kamu bakal kehilangan uang karena kan kamu ditipu tuh berkali-kali, kayak misalnya awalnya dikasih sensasi Setuju dulu, sih. sampai kamu ketagihan terus sampai akhirnya gak tahu, tiba-tiba gak sadar uangnya udah hilang seberapa banyak kan gitu. Terus Fokus sekolahnya juga terganggu nih kalau di kalangan remaja kayak kita, SMA. Terus uang jajannya juga habis, mentalnya drop, stres berat. iya, temen-temen itu dari sisi psikologis ya. Iya. Kalau dari sisi psikologisnya bisa kecanduan lah, terus stres gara-gara judol. Dan judol itu ada hukumnya ya guys. Iya, itu ilegal di Indonesia. Karena judol termasuk tindak pidana yang dilarang dalam KUHP pasal 301 dan Undang-Undang ITE. Di mana pelakunya tuh bisa dipenjara selama 10 tahun dan denda minimal 25 juta. Oh my god. Nah, dan judol itu ada juga loh ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91,
yaitu bunyinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Allah tuh udah melarang ya guys. Iya. Selain ada hukumannya di dunia, di akhirat pun kayak udah diperingatkan sama Allah. Nggak boleh Iya, gitu. bener banget Jadi, kata selain kita Keisha. mendapatkan hukuman di dunia, kita juga mendapatkan hukuman dulu Di di akhirat. akhirat. Jadi kita harus menjauhi judol. Jadi gimana nih solusinya agar kita tuh nggak mudah terjerat judol? Dari aku sendiri sih, agar kita nggak terjerat judol, yaitu yang pertama, sadar bahwa kita itu sudah kecanduan judol. Nah, yang kedua itu, konsultasi ke profesional. Yang ketiga, jauhi lingkungan yang mengarah ke perjudian online. Yang keempat, yaitu support dari orang-orang terdekat. Dan yang kelima, blok semua akses yang bisa membuat kita bermain judi online. Segitu aja guys dari aku. Yang pertama itu pastinya dukungan dari orang tua dan dari sekolah ya, tergantung juga lingkungan dari tempat kita tinggal. Terus Terus juga kita harus membatasi diri gak sih? Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. ikut-ikutan. Dan sebelumnya tuh kayak harus ada edukasi dari rumah maupun di sekolah, kayak dampak dari judol gitu-gitu. Makanya kita buat podcast ini gak sih? Iya. Betul. Nah, jangan sampai kayak kita tuh berteman di lingkungan orang-orang yang emang suka ikut-ikut judol, guys. Apalagi nih ya, kalau misalnya udah kecanduan judol, jadi lingkaran setan merembet ke pinjol. Aduh, gimana nih kalau soal pinjol? Emang pinjol itu gimana sih? Apa sih pinjol? nah, kalau pinjol itu dia pinjol itu kan keterangannya pinjaman online. pinjaman Nah, online. jadi itu biasanya orang yang pakai pinjol itu karena hal terdesak, teman-teman. Hmm. Bisa jadi juga gara-gara judol. Tuh. Kalau udah kecanduan ya Iya. judolnya, nominalnya Bunganya makin makin gede. besar. Butuh Jadi duit terpaksa lagi. harus pinjol. Tuh guys, jadi itu tuh adalah lingkaran setan yang terus-terus repeat, kayak siklusnya kayak gitu gak sih? Makanya bahaya banget. Nah, pinjol-pinjol tadi tuh kayak siklusnya tuh berulang-ulang terus kan, dari judol terus merempet ke pinjol gara-gara bunga dan segala macam. Nah, tapi perlu diingat lagi nih, pinjol itu kan ada yang legal dan ilegal ya. Betul banget. Jadi gimana tuh kalau legal? Nah, kalau legal itu dia diawasi sama OJK. Nah, yang bedanya tuh bunganya jelasnya lebih wajar sih, ya kan? Bunganya nggak nyekik banget lah. Terus syaratnya juga jelas. Terus Iya. cara nagihnya tuh sesuai aturannya. Kalau ilegal sendiri ini kayak dia tuh nggak memiliki izin resmi gitu dan dia tuh nggak diawasi, dan ini bisa aja kalian tuh kayak malah kena scam gitu loh, mau kena pinjol. Dan yang seremnya itu kayak banyak banget kasusnya menimbulkan. Banyak banget. Salah satunya ini ada yang namanya Nina, perempuan kepala keluarga dari Jakarta Selatan. Hutang pinjolnya itu lebih dari 3 tahun. Dia tuh berjuang sendirian untuk melepaskan anaknya dari jeratnya rentenir dari pinjol, mengejar-ngejar mereka. Dan jumlahnya tuh gede banget, dan karena mereka nggak bisa bayar, akhirnya ditinggi-tinggiin terus, dan mereka nggak bisa bayar terus menerus. Akhirnya Nina bunuh diri. Oh my god, serem banget. Berarti itu dia judulnya ilegal ya? Yes, judul ilegal. Tuh kan bahaya banget guys, makanya kalau misalnya judul mending pilih yang legal deh, yang emang udah diawasin gitu loh sama terjamin. OJK. Dan kalau nggak kepepet banget, kayaknya jangan deh. Coba dampak-dampak positif dan negatifnya apa sih kalau dari pinjol ini? Kalau dari sisi sosialnya tuh pinjol bisa bikin kayak gaya hidup kita tuh konsumtif. Kayak kita kebiasaan ngutang demi memenuhi keinginan kita, bukan kebutuhan. Jadi kayak makin sering pinjol terus jadi kayak numpuk dan bunganya tuh makin tinggi. Jadi kayak stres sendiri, nggak bisa bayarnya. Dan biasanya kalau remaja tuh kayak jadi malah merembet ke orang tua, jadi orang tua yang tanggung jawab. Serem banget. Lagian judul ini gak sih bisa serem juga, apalagi yang ilegal, nanti data-data pribadinya bisa disebarin. Kan serem banget. Terus kalau penyebab orang melakukan pinjol tuh apa sih? Nah, biasanya kalau penyebab pinjol itu marak di kalangan pelajaran masyarakat itu
karena penyebabnya satu, gaya hidup yang konsumtif. Jadi mereka tuh pengen tampil keren, gak mau Gengsi tinggal, ya, gengsi, Iya. iya, beli barang branded, top up game, gitu-gitu. Faktor ekonomi tuh ya. Iya, karena uang jajannya terbatas, jadi terpaksa lewat jalan pintas pinjol. Terus yang kedua juga ada godaan instan. Nah, pinjol kan sering promosi dengan kalimat yang manis kan, dana cair cepat tanpa ribet. Buat yang lagi butuh uang, tawaran kayak gini susah ditolak. Padahal di baliknya ada banyak banget bunga yang mencekik. Oh my god, serem Ya. banget ya. Selain itu kan kayak banyak juga faktor hukumnya nih ya. Kalau misalnya mungkin pinjol secara legal itu pasti udah ada UU-nya kan, undang-undangnya yang emang diawasi OJK. Tapi seremnya nih ya, kalau misalnya pinjol ilegal tuh kayak banyak banget melanggar. Gimana sih, apa aja yang dilanggar? Kalau pinjol ilegal itu melanggar banyak sih, salah satunya UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, KUHP, dan juga dapat dilaporkan ke OJK, Satgas Waspada Investasi atau kepolisian. Cuma sekarang banyak banget nih kayak remaja yang sebelum pinjol tuh nggak baca dulu ketentuannya, jadi kayak jadi kena denda, terus jadi kayak dikejar-kejar, tapi dia sebelumnya kayak nggak tahu gitu peraturannya. Lagian iseng banget asal nyoba. Iya. Terus kan mungkin emang pinjol ini kan nggak marak di anak remaja doang kan. Pasti orang-orang yang emang kebutuhan faktor ekonominya terdesak tuh pasti menggunakan pinjol juga nih. Kira-kira gimana sih solusi cara kita menghindari pinjol tersebut? Yang pertama itu harus tingkatin literasi keuangan. Jadi sebelum mau ngelakuin apa-apa dibaca dulu syarat tentuannya harus gimana. Terus Kali aja itu nggak bisa ngebedain ya antara ilegal sama legal. Jadi harus bener-bener dicek kalau misalnya emang udah diawasi belum sama OJK apa belum gitu. iya. Terus kita juga harus bijak dalam berteknologi. Jangan mudah tergiur iklan pinjaman cepat di aplikasi atau di media sosial. Terus juga kita harus pinter-pinter ngelola keuangan sejak dini nih, biar kita bisa ngebedain antara kebutuhan dan keinginan. Jangan ikut-ikut tren doang. Kalau ikut tren doang nanti kita bisa terjerat pinjol. Iya, harus dari diri sendiri dulu nggak sih? Harus kesadaran Kayak diri jangan sendiri. apa-apa tuh FOMO. Nah, mungkin solusi untuk kita nih sebagai para pelajar atau kaum-kaum remaja yang kayak gini, yang suka FOMO-FOMO, mungkin kita cari lingkungan pertemanan yang emang membawa kita tuh kepada kebaikan. Jangan sampai yang tadi dari awalnya teman kalian ngajak-ngajak judol, terus tiba-tiba merembet ke pinjol, jadinya semuanya berantakan deh. Dan harusnya kemajuan teknologi ini tuh dimanfaatkan dengan baik, bukan untuk pinjol atau judol. Iya. Dan kalau udah masuk lingkaran itu tuh kayak susah banget nggak sih keluarnya. Apalagi lu bakal dikejar-kejar terus sama Iya. utang-utang yang terus menumpuk, nah makin besar. Itu tuh bahaya banget guys. Dan ujungnya malah yang tanggung jawab tuh orang tua. Kita memang butuh orang tua guys, tapi jangan libatkan orang tua kita kepada hal yang buruk. Jadi dari pembahasan kali ini kita sama-sama tahu kayak judol dan pinjol tuh kayak sama-sama membawa dampak negatif bagi kita semua. Terus judul dan pinjol ini kan jadi contoh nyata ya dari masalah hukum dan keuangan yang muncul karena ketidaktahuan, kelalaian, kurangnya edukasi dari orang-orang sekitar kita. Jadi dampaknya tuh bisa sampai ke masalah sosial, psikologis, ekonomi, bahkan ke masalah hukum. Banyak ya. Jadi judol dan pinjol itu dua contoh nyata dari masalah hukum dan keuangan yang muncul karena ketidaktahuan, kelalaian, dan kurangnya edukasi. Jadi ya itulah inti dari pembahasan kita kali ini kan. Akhirnya kita tuh tahu tuh dampak-dampaknya apa aja, mungkin dari definisi, terus faktor-faktornya, penyebabnya, hingga akhirnya kita tahu kan solusinya gitu. Jadi dari podcast kali ini semoga bisa menjadi edukasi untuk kalian kayak biar bisa mencegah pinjol dan judol. Semoga kita semua dijauhkan ya dari yang kayak gitu-gitu. Semoga kita nggak gampang ketipu juga. Sekian podcast dari kami. Ingat, jauhi pinjol dan judol karena masa depan ada di tangan kita semua. Kami dari The Fibers pamit Undur diri.